Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Hestizen. Hai, selamat datang di Obses, obrolan seputar HES. Nih buat kalian nih Hestizen yang kepo apa sih itu Obses? Obses ini merupakan salah satu program kerja dari Himpunan Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, yaitu berupa obrolan menarik nih seputar kehidupan kuliah para mahasiswa program studi hukum ekonomi syariah yang dikemas di audio visual yang nantinya akan kita post di medsos kita. Betul sekali. Nah, tidak usah terlalu lama, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Obses, obrolan seputar HES. Nah, buat kalian yang belum tahu apa itu Obses, Obses ini berupa salah satu program kerja dari Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu berupa obrolan yang nanti disajikan dalam audio visual yang nantinya akan kita post nih di media sosial HMS itu sendiri. Selain itu, Obses ini bertujuan untuk memberikan nuansa baru dalam menyajikan informasi seputar program studi hukum ekonomi syariah. Nah, untuk episode kali ini kita akan berbincang seputar program studi ekonomi syariah. Tentang apa aja sih hukum ekonomi syariah itu, dengan mendatangkan narasumber yang tentunya sangat paham seputar program ekonomi syariah itu sendiri. Oke, nggak usah nunggu terlalu lama ya, langsung aja nih kita sambut Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Bapak Juli Jando, SAGMAG. Selamat siang Bapak, apa kabar Pak? Alhamdulillah, baik-baik saja Mbak Dian. Iya. Sepertinya topik kali ini menarik ya Pak. Ini berbicara tentang hukum ekonomi syariah. Ini kan ada 3 aspek nih Pak, ada hukum, ada ekonomi, dan juga ada syariah. Tapi nanti takutnya karena teman-teman di rumah ini mungkin belum terlalu paham ya Pak mengenai apa sih hukum ekonomi syariah itu. Jadi mungkin Bapak Juli Janto bisa nih Pak menerangkan sejarah singkat dari hukum ekonomi syariah, lalu apa aja sih Pak istimewanya dari prodi hukum ekonomi syariah ini Pak? Silakan Pak. Oke Mbak Dian dan Mas Okta. Kita berbicara tentang hukum ekonomi syariah, itu salah satu program studi yang ada di UIN Raden Mas Said Surakarta. Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh dari UIN Raden Mas Said Surakarta, kita bisa flashback atau melihat kembali sejarah yang telah lalu, di mana awalnya UIN Raden Mas Said ini mengalami suatu proses, tidak tiba-tiba menjadi UIN, tapi ada proses panjang gitu ya. Pertama tahun 1992 itu kampus kita terletak di utara Stadion Sriwidari, itu di bekas Mahkamah Islam Tinggi atau MAN 2 Surakarta. Nah, di sanalah prodi hukum ekonomi syariah saat itu belum menjadi hukum ekonomi syariah, tapi muamalah jinayah. Nah, prodi ini pertama kali dibuka tahun 1992, yaitu waktu itu kampus kita masih menginduk dengan IAIN Wali Songo Semarang di Surakarta. Jadi bagian dari IAIN Wali Songo Semarang. Kemudian tahun 1996 itu alih status menjadi STAIN Surakarta, karena ada kepres yang menyatakan bahwa fakultas cabang dari IAIN itu berubah menjadi sekolah tinggi, dan menjadilah IAIN Wali Songo Semarang di Surakarta menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta. Nah, saat itu juga prodinya masih program studi namanya jurusan muamalah jinayah. Kemudian setelah itu alih status menjadi IAIN Surakarta, prodinya ada perubahan, yang dulunya istilahnya itu muamalah gitu. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, nomenklaturnya itu menjadi hukum ekonomi syariah dalam kurung muamalah, yang dimana di dalamnya mengkaji tentang isu-isu tentang hukum ekonomi syariah dari sisi
kajian hukumnya, dan dari sisi bagaimana ekonomi bisa diimplementasikan di dalam konteks kekinian. Nah, gelarnya saat itu gelarnya sarjana agama, kemudian menjadi sarjana syariah SSY, kemudian sarjana hukum Islam, dan terakhir menjadi sarjana hukum yang tidak ada istilah Islamnya, tapi dalam keahlian bidang hukum ekonomi syariah. Itu Mbak Dian dan Mas Okta. Ya, jadi Pak, tapi untuk istimewanya dari prodi hukum ekonomi syariah ini sendiri apa ya Pak ya? Istimewanya jelas kompetensinya adalah dalam selain menguasai hukum positif, hukum yang berlaku di Indonesia, baik itu pidana, perdata, kemudian hukum keluarga, tapi spesifik hukum ekonomi syariah adalah dalam bidang hukum perdata Islam atau perikatan-perikatan Islam yang terjadi, sehingga mahasiswa mempunyai kompetensi dalam hukum positif sekaligus hukum syariah atau hukum Islam itu sendiri sebagai satu kompetensi lulusan itu. Oke, jadi dari sejarahnya yang panjang tadi, istimewanya itu para yang mahasiswa yang menganut yang masuk ke jurusan prodi hukum ekonomi syariah ini lebih paham mengenai hukum positif di Indonesia sendiri, begitu ya Pak ya? Iya. Ya, untuk bisa lanjut ya Pak ke Ya, pertanyaan untuk yang kedua. Nah, selanjutnya prodi HES ini kan ranahnya lebih ke hukum atau ke ekonomi ya Pak. Nah, karena di prodi hukum ekonomi syariah ini bukan hanya belajar tentang hukum Islam, tetapi juga mempelajari tentang ekonomi. Nah, bagaimana ini Pak? Hukum ekonomi syariah ini memang lahir dari suatu kondisi kebutuhan real di masyarakat, bahwa perkembangan ekonomi syariah yang terus berkembang di tengah-tengah masyarakat. Namun di sisi yang lain, bahwa perkembangan itu tentu akan diiringi juga dengan dinamika yang ada, seperti halnya muncul sengketa-sengketa, atau di sisi legalnya ataupun hukumnya itu butuh yang namanya penyelesaian sengketa, ataupun dari sisi syariah itu apakah ketentuan-ketentuan syariah ini memang diakomodir, dilakukan, dijalankan oleh pelaku-pelaku ekonomi, sehingga ini dibutuhkan dua mix keilmuan, yaitu dari satu sisi adalah hukum sebagai satu instrumen untuk melakukan satu perubahan sosial, di sisi yang lain adalah ekonomi syariah sebagai suatu yang landing di tengah-tengah masyarakat, sehingga di situ bisa tertangani dengan baik gitu. Nah, di sini kan kita ada 3 ya Pak ya, hukum, ekonomi, dan Islam. Apakah dari hukum ekonomi Islam ini bisa disatukan gitu loh Pak? Sepertinya kan ada hukum saja begitu ya Pak, terus ada ekonomi dan syariah begitu. Itu bagaimana Pak untuk penjelasannya untuk mahasiswa yang lain gitu? Oke, kalau ekonomi itu lebih kepada praktis ataupun bagaimana ekonomi itu bisa dikembangkan. Secara khusus ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam gitu ya. Tapi kalau kita di Fakultas Hukum Syariah, kemudian prodinya Hukum Ekonomi Syariah, kita lebih pada dimensi hukumnya yang terkait dengan isu-isu hukum dan ekonomi. Itulah yang lebih titik tekannya kita adalah pada di hukumnya. Sedangkan ekonomi ini adalah sebagai satu objek yang menjadi kajian dalam ilmu hukum, sehingga ini memang kajian kita interdisipliner, tidak hanya kita murni hukum saja, demikian juga kita tidak hanya murni mengkaji hukum ekonomi saja atau ekonomi saja, tapi keduanya itu adalah menjadi satu kolaborasi sehingga ada integrasi dan interkoneksi di dalam sistem keilmuan kita, sebagaimana visi misi yang kita emban di dalam pembelajaran yang kita lakukan itu. Jadi saling berkaitan, berkolerasi atau berkolaborasi ya. Karena sekarang semakin banyak kolaborasi itu semakin bagus.
Jadi kita mengembangkan tidak monodisipliner, tapi adalah lintas disipliner. Bahkan kita mengembangkan kalau bisa itu adalah transdisipliner, sehingga semakin kaya perspektif dalam memecahkan suatu isu-isu itu akan lebih baik. Gitu. Baru transdisipliner. Yeah. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Ini pertanyaan yang pasti dipertanyakan oleh semua warga hukum ekonomi syariah, warga prodi HES gitu ya. Mungkin kita panggil aja Hestizen gitu Pak, netizen gitu. Hestizen. Nah, Hestizen ini mungkin tanya, kalau habis lulus dari program HES ini kita mau jadi apa sih, prospek kerjanya itu apa sih Pak gitu? Oke, Mbak Dian. Yang pertama ada profil utama ataupun apa yang ingin kita kembangkan sehingga alumni dari program studi hukum ekonomi syariah itu akan seperti apa. Yang pertama adalah sebagai praktisi hukum. Praktisi hukum kita mengenal sebagai hakim. Hakim di mana? Hakim di pengadilan agama ataupun pengadilan negeri. Khusus untuk kalau spesifiknya memang adalah hakim pengadilan agama, karena di undang-undang tentang peradilan agama itu disebutkan bahwa salah satu kompetensi peradilan agama adalah menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dan bisnis Islam. Nah, sehingga itu. Kemudian bisa sebagai seorang advokat ataupun pengacara. Mereka bisa, karena kita mempelajari hukum acara sebagaimana juga hukum di Fakultas Hukum yang mempelajari hukum acara, hukum perdata, hukum pidana, kemudian hukum acara, perdata, pidana, bahkan Mahkamah Konstitusi kita mempelajari. Sehingga itu adalah menjadi suatu kompetensi yang dimiliki oleh alumni untuk bisa menjalankan peran-peran sebagai seorang lawyer atau advokat. Kemudian selain itu ya, kalau di perangkat peradilan ada hakim, ada advokat, kemudian ada panitra yang atau jurusita dan lain-lain yang dari dalam perangkat peradilan itu bisa, karena kita mempelajari memang ada bantuan hukum, ada sistem peradilan di Indonesia, sehingga itu ke situ. Kemudian selain sebagai praktisi hukum, itu sebagai legal advisor atau Dewan Pengawas Syariah. Nah, Dewan Pengawas Syariah ini adalah suatu lembaga yang berfungsi mengawasi bagaimana suatu lembaga keuangan syariah itu bisa berjalan dalam real koridor sesuai dengan syariah. Maka seorang Dewan Syariah dia harus menguasai selain hukum Islam juga hukum tentang ekonomi. Dia bisa memahami bagaimana laporan keuangan sampai bisa menilai bahwa suatu kesehatan lembaga keuangan itu bisa dikontrol, bisa dikendalikan supaya dia tetap dalam rel yang bagus. Itu diantaranya. Kemudian selain itu juga banyak alumni hukum ekonomi syariah menjadi akademisi atau peneliti yang meneliti, mengkaji tentang hukum ekonomi syariah, kemudian menjadi legal advisor ataupun penasihat konsultan tentang hukum ekonomi syariah di berbagai lembaga yang menjalankan bisnis syariah itu sendiri, atau menjadi seorang legal ya, sebagai seorang ahli hukum yang bisa memberikan masukan atau nasihat. Selain itu juga sebagai seorang entrepreneur ya, tentu ini banyak ya ingin jadi pengusaha, tapi pengusaha yang mengetahui tentang bagaimana usaha-usaha ini dijalankan dengan sistem sesuai dengan syariah. Karena nanti lembaga-lembaga yang ada di tengah-tengah masyarakat itu nanti kaitannya dengan halal, kemudian kaitannya dengan bagaimana prosedur yang dijalankan sesuai dengan syariah atau tidak, itu gitu. Jadi baik terutama bekerja di lembaga keuangan syariah gitu, bagaimana keuangan syariah itu bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya gitu. Jadi banyak banget ya Pak sebenarnya prospek kerja lulusan prodi dari hukum ekonomi syariah ini sebenarnya luas banget ya, mulai dari kerja di pengadilan sampai jadi bisnis.
entrepreneur juga bisa. Ya. Ya, juga di lembaga keuangan syariah ya. Jadi pengelola bisa menjadi manajer, bisa menjadi bagian dari mengelola suatu lembaga keuangan syariah. Itu sudah banyak seperti BMT atau Bank Syariah atau BBRS dan bisnis syariah yang lain yang di situ ada dimensi hukumnya itu. Nah, pasti kan setiap lembaga punya kepentingan yang terkait dengan bagaimana fungsi-fungsi hukum bisa berjalan gitu, Pak Dian. Benar sekali, Pak. Ya, ini lanjut ke pertanyaan terakhir ya, Pak ya. Nah, saya dengar-dengar program studi hukum ekonomi syariah ini sedang melaksanakan proses akreditasi ya, Pak. Nah, hal apa aja sih, Pak, kontribusi apa saja untuk mahasiswa dan ormawanya dalam turut menuju akreditasi yang unggul gitu? Oh ya, betul sekali bahwa kita sedang menuju untuk proses akreditasi. Kita berharap bahwa prodi hukum ekonomi syariah bisa menjadi unggul. Salah satunya yang paling menunjang adalah peran mahasiswa. Peran mahasiswa ini sangat signifikan di dalam suatu proses pembelajaran ataupun di sebuah perguruan tinggi. Sehingga mahasiswa bisa berperan dari sisi akademis. Artinya adalah prestasi akademis itu harus ditunjung, dikembangkan, terus ditingkatkan, seperti halnya ikut berbagai event lomba kaitannya dengan karya ilmiah, seperti Anda menulis di jurnal, itu sangat membantu sekali dalam proses akreditasi. Semakin banyak karya-karya teman-teman yang bisa dipublish di jurnal ataupun artikel-artikel, opini-opini yang itu adalah genuine pikiran-pikiran dari mahasiswa, program studi hukum ekonomi syariah itu akan sangat mendukung. Kemudian juga prestasi di dalam non-akademis, seperti halnya olahraga. Kalau beberapa tahun yang lalu kita selalu juara ya dalam panjat tebing ya. Prodi HES itu ada dutanya itu. Menjadi juara nasional itu ya, panjat tebing mahasiswa itu sangat luar biasa. Kemudian bisa bela diri atau LSO ya, di LSO itu banyak sekali lembaga semi otonom yang ada di mahasiswa ini kan punya banyak cabang-cabang lomba. Itu bisa menjadi satu pionir ya di dalam event olahraga ataupun karya ilmiah di tingkat perguruan tinggi Islam negeri secara nasional itu. Nah, event-event itulah bisa memberikan sumbangan untuk tadi kontribusinya dalam akreditasi program studi. Jadi ketika Anda aktif seperti ini di dalam organisasi belajar leadership ya, sangat luar biasa itu. Jadi kita di mata kuliah mungkin nggak ada mata kuliah manajemen, tapi belajar leadership itu tidak ada. Nah, makanya di organisasi Ormawa ini kami dari unsur pimpinan di fakultas maupun di program studi sangat mendukung sekali aktivitas mahasiswa. Bahkan kita menyediakan anggaran untuk kegiatan mahasiswa agar prestasinya itu lebih banyak dan itu bisa meningkatkan tadi kompetensi lulusan. Jadi selain kita kuat di dalam keahlian yang kita miliki, kita punya soft skill yang lain seperti kejujuran, integritas, profesionalitas, kemudian leadership. Ini sangat penting sekali untuk digali, untuk dikembangkan sehingga setelah lulus dari program studi HES Anda sudah tidak canggung lagi untuk terjun di masyarakat. Anda seperti lokomotif yang ditunggu kedatangannya ya. Peluang kerja sudah menunggu karena kompetensi kita sangat dibutuhkan oleh masyarakat atau stakeholder ya, gitu, Mas. Ini begitu ya Pak ya. Nah, sebelum kita mengakhiri episode pertama kali ini ya Pak, mungkin ada closing statement dari Bapak untuk disampaikan kepada teman-teman penonton juga yang ada di rumah maupun di mana saja begitu Pak. Sama Hestizen gitu. Ya, terima kasih netizen. Hestizen, oh ya. Hestizen, oh ya, luar biasa ya Pak
para peminat kajian hukum ekonomi syariah di mana saja berada, bahwa eksistensi program studi hukum ekonomi syariah sangat penting untuk mendukung bagaimana ekonomi syariah itu berkembang di tengah-tengah masyarakat, sehingga perlu banyak sumber daya yang berkualitas. Salah satunya adalah menguasai hukum Islam, hukum syariah, tapi di sisi yang lain menguasai hukum positif, sehingga dia bisa mengkolaborasikan menjadi solusi dalam pemecahan masalah-masalah di tengah-tengah masyarakat. Kontribusinya sangat besar untuk membangun ekonomi syariah bisa berkembang lebih pesat. Maka salah satunya adalah adanya program studi hukum ekonomi syariah yang lebih pada fokus bagaimana hukum ekonomi ini bisa berjalan dengan baik di tengah-tengah masyarakat. Mungkin Nokta ada closing statement juga nih, Tak? Mungkin kalau Biar dari sama. saya tidak ada ya. Mungkin untuk yang teman-teman di rumah semangat aja, untuk yang masih sekolah atau yang sekarang lagi di rumah yang menonton, semangat. Karena beruntung sekali kita bisa masuk ke hukum syariah ini. Gitu ya. Iya. Oke, makasih untuk Pak Juli Janto atas waktunya. Menyenangkan sekali kita bahas tentang program studi hukum ekonomi syariah tadi, dari mulai sejarah sampai apa tadi Kak, sampai prospek kerjanya itu ternyata juga banyak juga. Terus upayanya mahasiswa untuk membantu meningkatkan akreditasi juga ya. Oke, mungkin sekian dulu ya episode untuk Pertama kali ini. episode pertama kita ya Pak. Iya, benar. Terima kasih Pak Juli Janto. Terima kasih. Terima kasih. Ya, oke, tutup Tak. Tutup. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kita sudah ngobrol bareng ya bersama koordinator program studi hukum ekonomi syariah. Bapak Juli Janto SAG MAG ya Tak? Iya. Oke. Nah, jangan lewatkan Obses episode-episode selanjutnya yang pastinya akan datangin bintang tamu yang menarik dan seru abis. Oke. Jangan lupa subscribe dan juga like ya, Hestizen. Bye-bye. Bye.